Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Athari Purwaka. Saya dari kelas 6-nya 2. Di sini saya akan ditugas ilmu pendidikan ini saya akan membawakan mata pelajaran fikih dengan mengambil pokok bahasan yaitu peradilan dalam Islam. Peradilan. Pengertian dari peradilan. Menurut bahasa, peradilan artinya memutuskan, menyempurnakan, dan juga menetapkan. Sedangkan menurut istilah atau secara terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan suatu keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, fungsi dari peradilan. Fungsi yang pertama yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Selanjutnya, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, melindungi jiwa dan harta serta kehormatan masyarakat. Keempat, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyampaikan dan menghargai orang-orang zalim dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan kepada individu lain. Selanjutnya ke hikmah peradilan. Hikmah yang pertama adalah terwujudnya masyarakat yang bersih. Karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa. Karena masyarakat-masyarakat yang tersendiri telah menjelma menjadi masyarakat-masyarakat yang bersih karena menerapkan peradilan, peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, yang artinya setiap orang tersebut hak-haknya dihargai dan juga dilindungi. Kemudian yang keempat yaitu terciptanya ketentraman, kedamaian, dan juga keamanan dalam masyarakat. Yang kelima, dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi semua pihak. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Yang artinya, berlaku adillah kamu sekalian, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian setelah peradilan kita masuk ke hakim. Pengertian hakim. Apakah hakim itu? Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili dalam pengadilan. Dan hakim memiliki kedudukan yang terhormat selama berlaku adil. Jadi di sini hakim dituntut untuk berlaku seadil-adilnya dengan tidak condong ke pihak-pihak tertentu. Selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat seorang hakim. Syarat yang pertama adalah hakim haruslah beragama Islam. Karena permasalahan yang terkait dengan hukum-hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim yang non-muslim. Kedua, akil balik sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, yang artinya tidak ada kekurangan, sedang sehat, tidak sedang sakit, baik dari tubuhnya, fisiknya, maupun dari jiwanya. Keempat, merdeka atau bukan hamba saya. Kenapa hakim haruslah seorang yang merdeka? Karena seorang hamba saya sendiri adalah orang yang tidak memiliki kemerdekaan dalam dirinya. Dalam artian dirinya tidak memiliki kemerdekaan. Dan kalau misalnya dia sendiri tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memutuskan atas kemerdekaan orang lain? Jadi seperti itu. Kelima, berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan juga kebenaran. Keenam, memahami hukum dalam Al-Quran dan juga Sunnah. 7. Mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad karena tidak diperbolehkan untuk taklid dalam mengambil putusan-putusannya. Kedelapan, seorang hakim tidak bolehlah cacat seperti buta, tuli, dan juga bisu. Karena kecacatan tersebut adalah seakan menghalangi dalam proses pengadilan dan juga dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ke-9, mengenal baca dan tulis. Terakhir, ke-10, memiliki ingatan yang kuat. Selanjutnya, tata cara menentukan hukuman.
Pertama, seorang pendakwa, orang yang mendakwa, diberikan kesempatan untuk menyampaikan dakwaannya, disertai dengan bukti-bukti yang konkret. Selanjutnya, terdakwa atau orang yang tergugat diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga terdakwa atau tergugat tersebut dapat menilai kebenaran dari dakwaannya. Selanjutnya, setelah pendakwa selesai dengan dakwaannya, hakim haruslah mengecek kebenaran tuduhan-tuduhan tersebut dengan mengecek bukti-bukti yang diberikan oleh pendakwa. Jika terdakwa menolak dakwaan yang ditujukan, maka ia haruslah bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah serta harus menunjukkan bukti bahwa dirinya tidak bersalah atas dakwaan tersebut. Keempat, jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan, meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Dan sebaliknya, apabila bukti-bukti tersebut rupanya salah, maka hakim haruslah menerima sumpah dari orang yang terdakwa atau seorang yang tergugat tersebut. Dan yang terakhir, hakim juga tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut ini. Pertama, saat marah, saat lapar, saat kondisi fisik tidak stabil karena terlalu banyak terjaga atau begadang, saat sedih, saat sangat gembira karena emosinya tidak teratur, saat sakit, saat ngantuk, saat menolak keburukan yang sedang ditimpanya, dan saat merasakan kondisi sangat panas ataupun sangat dingin. Selanjutnya kita masuk ke saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan dalam pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Dan tidak diperbolehkan bagi saksi untuk memberikan keterangan palsu, yang artinya ia harus berlaku jujur dan memberikan kesaksiannya. Karena seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh dan tekanan, baik berasal dari luar maupun dari dalam sidang peradilan. Syarat menjadi saksi: Islam, akil balik, berakal sehat, merdeka, adil. Sebagaimana firman Allah, "Wasyhadu dawa adli minkum," dan persaksikanlah dengan dua orang yang diantara kamu. Surat At-Tolak ayat 2. Apakah kriteria adil tersebut? Kriteria adil adalah: 1. Menjauhkan diri dari segala dosa besar, menjauhkan diri dari segala dosa kecil, menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah, dapat mengendalikan diri dan jujur saat sedang marah, dan berakhlak mulia. Kemudian kita masuk ke penggugat dan juga bukti atau bainah. Kita masuk ke pengertian dari penggugat dan bukti atau bainah. Apakah penggugat itu? Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Bukti adalah barang bukti yang ditujukan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Dan bukti-bukti tersebut bisa berupa surat-surat resmi, dokumen, maupun barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terdakwa. Selanjutnya, bagaimana jika terdakwa yang tidak dapat hadir dalam persidangan? Terdakwa yang tidak dapat hadir dalam persidangan harus dicari tahu terlebih dahulu apa penyebabnya tidak dapat hadir tersebut. Sedangkan menurut Imam Hanifah, mendakwa orang yang tidak ada atau tidak hadir itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Fahkum bainan nas," yang artinya maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil. Quran surat Shad ayat 26. Selanjutnya, tergugat dan sumpah. Pengertian tergugat. Tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat dalam pengadilan. Tergugat dapat membela diri dengan membantah kebenaran gugatan melalui dua cara. Pertama, menunjukkan bukti-bukti yang bahwa dia tidak melakukan hal yang digugat tersebut, kemudian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tujuan dari sumpah. Pertama, menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada di pihak yang benar. Selanjutnya yang ketiga, syarat-syarat orang yang bersumpah. Pertama, mukallaf. 2, didorong oleh kemauan sendiri tanpa adanya paksaan oleh siapapun. Ketiga, disengaja bukan karena terlanjur, dan lain-lain. Lafaz sumpah. Ada 3 lafaz sumpah yang biasa digunakan, yaitu wallahi, billahi, tallahi.
yang artinya demi Allah. Rasulullah juga pernah bersumpah, wallahi la aghzuwanna Quraisyan thalatha marratan. Demi Allah, sungguhnya aku akan memerangi kaum Quraisy. Kalimat ini beliau ulang 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Pelanggaran sumpah. Konsekuensi yang dilakukan oleh seorang yang melanggar sumpah lembar kafarah yamin dengan memilih 3 ketentuan berikut: memberi makanan 10 orang miskin, memberi pakaiannya patas pada 10 orang miskin, dan memerdekakan hamba sahaya. Jika pelanggar sumpah masih juga tidak membayar kafarah tersebut, maka ia diperintahkan untuk berpuasa 3 hari. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada pembahasan atau tulisan yang masih kurang tertata atau bahasa yang kurang pantas, karena saya tidak luput dari segala kesalahan. Sekian. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.